Oke. Boleh matikan mic-nya dulu. Intan, matikan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Bu, Alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam masa pandemi COVID-19, kita harus tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan 3 protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi ketahan dan manfaat kita semua. Dan silakan yang menyiarkannya Rizky. Siapkan dulu Rizky sebelum kita belajar. Yang lain boleh tutup mic-nya dulu. Rizky, silakan pimpin doanya Rizky. Ya, Ananda Ibu Rizky ada? Rizky. Gak ada. Oke, Rizky ada? Dah, silakan Rizky pimpin doa dulu Rizky. Semua siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dah, terima kasih Rizky. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya kehadiran kita. Kita ada 10 orang yang masuk hari ini, ada 7 orang, berarti 3 orang sakit. Ibu panggil namanya satu-satu, nanti bilang hadir ya. Yang pertama Heti Hainur Rahmi, nggak ada ya, sakit. Udah izin sama Ibu tadi. Kemudian Intan Afrilia ada? Hadir, Bu. Terus Gendis Aulia hadir? Hadir, Bu. Gendis hadir ya. Kemudian Milatun Nikmah, Milatun, Mila, hadir Mila? Hadir, bagus. Kemudian M. Rifki, sakit ya. Nadine Firta Ramadhani, hadir? hadir Bu. Ada. Kemudian Rizky Ramadan, Hadir, Bu. hadir. Salsabila Alianti, Hadir, Bu. ada mana Sal? Hadir. Ya, buka kameranya Salsa, biar Ibu nampak wajahnya semuanya hari ini. Oke, buka kameranya Salsa. Ulfa Mubarokah, Hadir, Bu. hadir. Hadir. Udah 7 orang yang sakit, 3. Satu lagi Mabubatul Ulama Ina sakit ya. Nah, baiklah kita hari ini ada 7 orang. Sebelumnya Ibu lihat dulu di Google Classroom. Udah diisi absennya semuanya di Google Classroom? Udah, Bu. Bu. Sudah? Nah, Ibu cek dulu ya, Sudah, Ibu Bu. lihat. Oke, Ibu cek dulu. Di Google Classroom yang sudah absen. Oke, jam 6 tadi ya Ibu posting ya absennya.
Oke, semuanya udah menyerahkan. Hetty sakit, tapi dia sudah menyerahkan absennya. Mila sudah, Rifki sudah. Kemudian Rizky, Ulfa Mubarakah. Dah, semuanya sudah absen di Google Classroom. Nah, sekarang Ibu mau perlihatkan ada soal kita kemarin ya di Google Form. Soal pretest, udah kamu kerjakan semuanya? Sebelum kita mulai pembelajaran, Udah, Bu. Ibu ya. Oke, nanti Ibu lihat nih, Ibu buka Google Drive-nya. Sini. Ada berapa soal yang kamu kerjakan? 10. Ada 4 soal? Ya, Iya. ada 4 soal. Baiklah, sekarang Ibu cek dulu ya. Dah nih. Gendis sudah, Mila, Tun, Intan, Rizky, Hetty, Rifki, Ulfa, Mita. Dah, pertanyaan yang pertama, coba kita bahas. Alat ukur massa tubuh yang tepat apa? Jawabannya? Timbangan. Ibu jawabnya benar. Ada satu yang salah. Berarti sudah paham pelajaran yang minggu lalu. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang dapat diukur disebut apa? Besaran. 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 100% semuanya jawabannya betul nih. Berarti untuk pertanyaan yang minggu lalu betul semua. Kemudian soal yang nomor 3. Berikut ini adalah satuan tidak baku yang dipakai untuk besaran panjang apa kemarin pada saat pelajaran kita? Jengkal. Jengkal. Ya, bagus nih menjawab 62,5%. Kemudian yang nomor 4, ini pelajaran kita hari ini. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat kita lakukan melalui apa? Proses apa anak-anak semuanya? Pengamatan. Pengamatan. Ya. Jadi dapat Ibu simpulkan dari 4 soal yang kamu kerjakan, semuanya hampir rata-rata anak-anak Ibu bisa menjawab pertanyaan tersebut. Berarti anak-anak Ibu sudah memahami pelajaran minggu lalu dan pelajaran minggu ini, hari ini akan Ibu jelaskan sekarang. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mengerjakan dengan baik. Beri aplaus buat kita semua dulu. Tepuk tangan dulu, semangat belajarnya ya. Oke, udah di aplaus. Dan tepuk tangan dulu semuanya, semangat belajarnya. Mana dulu tepuk tangannya? Oke, bagus. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Lihat slide yang Ibu bagikan ya. Fokus kepada slide Ibu. Tunggu dulu, ada yang perlu dihilangkan dulu nih. Udah terlihat belum? Belum, Bu. Belum. Entah. Ini tidak terdeteksi. Belum lagi ya? Nah, ini dia.
Oke, udah nampak semua? Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu. Udah. Baca apa materi pelajaran kita hari ini tentang? Objek Objek IPA dan IPA dan pengamatannya. Ya, objek IPA dan pengamatannya. Nah, sekarang Ibu lihat kan ada dua gambar. Ada nampak di sana gambar? Dua? nampak, Bu. Ada, Bu. Gambar pertama dan gambar yang kedua. Oke, jawab satu-satu ya. Gambar kegiatan apa yang dilakukan dari slide tersebut? Mengamati. Mengamati, melakukan pengamatan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan gambar pertama dan gambar kedua? Oke, siapa yang mau tunjuk tangan? Gambar pertama mengamati dengan mikroskop. Gambar Bagus. kedua Yang kedua? mengamati dengan menggunakan indera penglihatan. Oke, itu tadi yang gambar pertama melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, gambar kedua melakukan pengamatan dengan indera penglihatan. Nah, kemudian apa lagi perbedaan dari kedua gambar tersebut? Yang lainnya? Ada lagi yang lain? Ada di dalam Siapa yang laboratorium. mau menjawab? Coba, ya. Siapa? Mila, Bu. Mila, coba Mila, apa lagi perbedaan dari kedua gambar tersebut? Gambar pertama mengamati di dalam laboratorium. Ya, gambar yang kedua Mengamati di sawah. di sawah. Ya, bagus ya. Jadi, gambar pertama pengamatannya dalam laboratorium, gambar kedua di luar lingkungan di luar lingkungan kita ya, yaitu adalah di sawah. Jadi, nah, anak-anak tanpa kita sadari sebenarnya pengamatan kita sudah lakukan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tidur, bangun, apa yang kamu amati langsung ketika kamu bangun tidur? Coba siapa yang bisa amati ketika bangun tidur? Diamati tempat tidurnya bersih atau kotor ketika bangun tidur. Kotor. Dis, bagaimana keadaan tidurnya? Kotor, berantakan ya? Ya. Kemudian dicium bau badannya. Wah, saya bau nih. Ah, berarti nanti cepat-cepat pergi mandi. Kemudian, apalagi ulfa yang ulfa amati pada pagi hari? Tanpa sengaja kita melakukan pengaman tersebut. Ketika ulfa buka jendela, apa yang ulfa tampak? Apa, Bu? Tanpa ada sinar matahari. Kenapa matahari bersinar pada pagi hari ini, ya kan? Kemudian kok ayam bangunnya pagi-pagi sudah berkokok pada pagi hari? Kamu ya pernah pikir seperti itu? Pernah, Bu. Pernah, Ibu? Nah, kemudian Nadine nanam pohon. Dilihat setiap hari, kok tanam lengsernya bisa tumbuh ya? Makin lama makin tinggi. Ada nggak mengamati tersebut? Nah, jadi itu kan pengamatan. Jadi pengamatan itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa? Untuk kita demi berbagai hal yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Mana Ibu? Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang pengamatan. Ya. Nah, kemudian lanjut. Apa slide Ibu di sana? Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa terlihat? Ya, Bu. Ada? Ya. Jadi tujuan ada hari ini ya, yang pertama dapat menerapkan 3 komponen keterampilan materi ilmiah, itu dapat pengamatan, inferensi, dan komunikasi melalui kegiatan ilmu dan temanmu. Yang kedua dapat menentukan objek yang dipelajari dalam IPA melalui kegiatan pengamatan keadaan lingkungan sekitar. Yang ketiga dapat menerapkan kegunaan mempelajari IPA. Yang keempat, nanti kamu menyajikan hasil data pengamatan, kemudian kamu melakukan inferensi dan mengkomunikasikan hasil pengamatan kamu tersebut. Nah, kemudian ada pun instrumen penilaian Ibu, ada penilaian pengetahuan, nanti kita adakan kuisis di akhir pembelajaran. Ada pretest tadi sudah kamu kerjakan ya di Google Form, sudah kan? Sudah. Kemudian nanti ada post test, penilaian terakhir
akhir nanti Ibu jadikan PR, sudah Ibu kirim ke grup WA kelas dan Google Classroom. Kemudian penilaian sikap, Ibu akan menilai disiplin, kerja sama kamu atau kolaborasi dengan teman dalam menukarkan data ciri fisik, tanggung jawab, keaktifan dalam belajar dan diskusi. Penilaian keterampilan, kamu melakukan pengamatan, mengumpulkan data hasil pengamatan, melakukan analisis data, dan menyimpulkan. Jadi KKM kita untuk pelajaran hari ini adalah berapa di sana anak-anak Ibu semuanya? 70. 70. Oke, nah sekarang mikrofonnya matikan dulu. Supaya tidak ada terjadi ini ya, kendala teknis. Dah, ada gambar terlihat di sana, gambar apa itu? Panda. Panda. Nah, ini kegiatan kita nih, mengamati panda nih. Apa yang kamu lihat dari anak? Apa yang bisa kamu lihat? Warna. Warnanya apa? Warnanya apa? Hitam putih. Hitam putih. Hitam putih. Bagus. Apa yang bisa terlihat dari gambar tersebut? Besar panda. Apa? Besar panda. Seperti apa dia? Makannya apa? Bambu. Makan apa padanya? Bambu. Tebu. Makan bambu. Nah, sekarang coba Ibu batasi lagi. Apa yang bisa diukur dari seekor panda ini? Kecepatan berlari panda. Kecepatan lari. Kemudian apa lagi yang bisa diukur? Seperti Masa tubuh kegiatan panda. kita, ya, masa tubuh pelajarannya minggu lalu ya. Apalagi masa Tinggi panda. tubuh tinggi panda bisa kita gunakan merah. Kemudian yang tidak dapat apa? Yang tadi warna panda. Panda. Warna panda. Makannya adalah bambu. Sepertinya pada gambar makannya lah kali ya kan? Ya, Bu. Bisa terlihat panda. Kalau yang di pandanya kelihatan seperti apa? Imut. Lucu dan imut. Ya, mengerikan. Mengerikan tidak? Tidak. Tidak. Ya, jadi itu nanti melakukan data pengamatan. Nanti ada pengamatan yang bisa diukur, ada pengamatan yang tidak bisa diukur. Ya. Paham sih anak-anak Ibu semuanya? Paham, Bu. Paham? Oke. Dah, sekarang kita mulai melakukan kegiatannya. Buka LKPD kamu yang sudah Ibu share di Google Classroom dengan di WA Group. Oke. Coba kita share dulu. Dah. Buka LKPD-nya nih ya, tampilkan LKPD-nya. Udah nampak terlihat di sana? Sudah, Bu. Belum? Sudah, Bu. Udah? Udah nampak dia? Udah. Dapat terlihat di sana yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Nah, sekarang baca LKPD aktivitas yang pertama apa? Oke, aktivitas yang pertama. Buka di WA-nya. Apa kegiatan kita di sini? Menerapkan 3 komponen keterampilan, proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA, pengamatan, interaksi, dan mengkomunikasi melalui kegiatan mengamati dirimu dan temanmu. Bagus. Alat yang digunakan apa di sini? Dan meteran. Meteran untuk mengukur tinggi badan, panjang kaki, dan panjang tangan. Kemudian timbangan untuk mengukur masa badan. Masa badan. Oke, bagus. Nah, sekarang cara kerjanya amati ciri-ciri fisik kamu.
Kemudian bandingkan dengan bentuk hidung. Paham semuanya bentuk hidung? Warna kulit, tinggi badan, bentuk mata, panjang tangan, dan panjang kaki. Dan silakan kamu amati ciri fisik kamu pada tabel tersebut. Atau kamu buat di buku, silakan. Kemudian nanti hasilnya kamu bandingkan dengan temanmu. Paham cara kerjanya? Dah, sekarang Ibu kasih ya waktunya. Kamu mengerjakan selama 15 dari sekarang. Jadi nanti bertukar data dengan Ulfa, Gendis bertukar data dengan Mila, dan Nadine bertukar data dengan Rizky. Bisa semuanya? Bisa semuanya? Paham kerjanya? Dah, silakan. 15 menit dari sekarang lakukan kegiatan mengamati ciri fisik dulu. Ya, bagaimana bentuk hidungnya, warna kulitnya, kemudian ukur panjang tangan, panjang kaki. Ya, Pak. Siapa? Tuh. Banyak. Kan? Kartun. Wih, karena Oke, silakan. Ini penggaris ya. Ingat, setiap kita melakukan pengukuran dengan alat ukur, pastikan dimulai dari angka berapa? Angka? 0. Ya. Oke. Mana Ulfa? Ya? Kalau ngukur tangannya pakai penggaris nggak apa-apa, Bu? Bisa, nanti ditambahkan saja penggarisnya 30 cm kan? Ya. Boleh gini. 30 cm dari pangkal gelang bahu sampai ujung jari terpanjang, jari tengah. Nah. Oke, silakan. Rizky, mana Rizky? Rizky buka kameranya, Rizky, lihat Ibu melakukan pengamatannya. Pakai ini ya, Bu? Dah. Oke, Mila. Ukur tinggi badannya. Badan yang kemarin nggak apa, Bu? Iya. Ya. Nampakkan meterannya kamu melakukan kegiatan pengukuran. Gendis, mana Gendis? Dan Gendis, dah ukur tinggi badannya Gendis? Udah, Bu. Dah dicatat berapa tingginya? Dah. Nadine, mana Nadine? Oke, Nadine. Nah, silakan kamu lakukan kegiatan pengamatan diri sendiri dan tukaran data kamu dengan teman kamu di WA ya. Gendis, masukkan datanya. Nanti dibaca oleh Mila.
Paham, Gendis? Ya, Bu. Ya, karena kamu tidak bertemu langsung dengan teman kamu berkolaborasi, menukarkan data melalui WA Group. Silakan. Yang sudah mengamati ciri fisiknya, tukarkan datanya untuk dilihat sama temannya di WA Group masing-masing. Cepat. Ulfa, udah, Ulfa? Udah, Bu. Sudah. Ulfa tukar data dengan Intan ya. Iya. Tulis datanya di WA, biar dibaca sama temannya. Mila, sudah Mila? Tinggi badannya belum, Bu. Coba ukur. Mila nanti tukar sama Gendis. Nadine? Mila nggak punya meteran, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Penggaris. Pakai penggaris boleh. Oke. Bentar, Bu. Nadine sama Rizky. Ya, 15 menit Ibu kasih waktu sambil kamu menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Silakan. Oke, Ulfa nampak itunya meterannya ya. Kemudian timbangannya mana Ulfa? Bisa dilihatkan sama Ibu kamu ngukur tinggi apa masa tubuhnya? Bisa, Bu. Mana coba lihat Ibu kamu mengukur masa tubuh, mana timbangannya? Udah, Bu. Ke bawah lagi, ke bawah nggak nampak Ibu timbangannya. Oke. Oke, bagus. Timbangannya udah dikalibrasi ya, 0 ya, mulai dari 0. Sudah, Bu. Oke, dah silakan. Ibu buka WA-nya ya. Buka WA siapa yang sudah mengirimkan data melalui WA-nya. Sambil diisi jawab pertanyaannya. Kalau ada yang ragu dengan pertanyaan 6 soal tersebut, silahkan kasih tahu Ibu. Oke, semoga lancar ya mengerjakannya. Bisa semuanya? Bisa? Mana suara Ibu semuanya? Bisa, Bu. Oke, bagus. Cepat. Semangat ya. Oke, Bu lihat di WA. Dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar ya. Kamu bisa lihat di WA-nya masing-masing. Itulah yang kini dialami Beni Aryani, sebagaimana yang tersirat dari pengakuannya pada judul. Ulfa sudah kirim datanya. Mengacu dari Beni, Intan sudah. Lanjut lagi yang lain yang belum.
Oke, siapa yang belum? Ketik aja di chat bisa juga. Kalau tidak mau ngirimkan foto, silahkan ketik di WA. Yang sudah boleh jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, Bu, tunggu yang ngirimkan data. Yuk. Oke, siapa lagi yang sudah ngirim tuh? Gendis. Yang lain, ayo. Gendis sama siapa tukar datanya, Gendis? Sama Adis, Bu. Sama Mila. Iya, sama Mila. Ya. Oke. Bentuk hidung Nubian. Warna kulit sawo matang, tinggi badan 165 cm, bentuk mata cekung, panjang tangan 32, panjang kaki 37, massa tubuh 45 kg. Oke, baru 3. Silakan 3 orang lagi. Siapa yang belum? 3 orang lagi. Rizky ya. Rizky belum? Rizky, Nadine mana Nadine? Oke. Bentar, Bu. Ngukur tinggi badan. Ya, 2 orang lagi. Ibu tunggu Rizky sama Nadine. Mila, sudah masuk datanya. Untuk menciptakan pengertian yang baik di antara mereka dan memaafkan kesalahan satu sama lain. Jadi ya saya Yang sudah, silahkan open kameranya, kerjakan LKPD-nya, jawab soalnya. kau mengerti kan saya? Intan, mana Intan? Open kameranya Intan. Nadine. Yang pertanyaan ininya, Bu. Iya. Ada 6 pertanyaan di sana kan? Pertanyaan pertama, berdasarkan tabel hasil pengamatan, kelompokkan ciri-ciri fisik yang dapat diukur. Ciri fisiknya ada 7 aspek. Dari 7 tersebut, mana yang bisa diukur? Yang kedua, kelompokkan ciri-ciri fisik yang tidak dapat diukur. Yang ketiga, apakah ciri-ciri fisik dirimu sama dengan ciri-ciri fisik teman kamu? Jelaskan. Nomor 4, menurut pendapat kamu, mengapa ciri setiap orang berbeda dengan yang lainnya?
Kemudian yang nomor 5, saat kamu mengamati ciri fisik dirimu dan membandingkan hasilnya dengan teman, apakah kamu sudah melakukan proses penyelidikan dalam IPA? Jelaskan. Kemudian buat kesimpulan dari kegiatan pengamatan yang dilakukan. Apa dan Ibu semuanya bisa cara mengisinya? Bisa? Bisa, ada pertanyaan? Ya, Bu. Oke, Bu tunggu ya 5 menit lagi, cepat. Yang di bawah itu, Bu. Yang di bawah ini. Yang mana Rizky? Yang nomor 4, Bu. 4 pertanyaan. Menurut pendapat kamu ya, mengapa ciri setiap orang berbeda dengan yang lainnya? Seperti itu? Ya, itu Rizky. Oke, yang belum ngirim data di WA, Nadine. Udah Nadine? Nadine? Nadine Firta Ramadhani? Udah? Ada Nadine? Yang ini, Bu, berdasarkan analisis atau berdasarkan tabel hasil pengamatan? Terus? Soalnya yang berdasarkan tabel hasil pengamatan kelompokan ciri-ciri fisik yang dapat diukur. Iya. Ciri-ciri. Nah, sebutkan dari kan ada 7 ciri-ciri fisik yang diamati kan? Ya, Bu. Dari 7 tersebut yang dapat diukur yang mana? Yang dapat diukur itu berarti dia menggunakan alat ukur. Yang Rizky, seperti pelajaran kita minggu lalu. Mana yang menggunakan alat ukur untuk pengamatan datanya dari 7 tersebut? Bentuk hidung, warna kulit, tinggi badan, bentuk mata, masa tubuh, panjang tangan, dan panjang kaki. Dari 7 ciri tersebut, mana yang bisa diukur? Paham, Iya, Bu, Rizky? ya, paham, Bu. Udah, lanjut pertanyaan berikutnya. Yang lain boleh bertanya jika ada yang belum dipahami. Nomor 3, Bu. Nomor 3. Oke, pertanyaan nomor 3. Apakah ciri fisik dirimu sama dengan fisik teman kamu? Sama tidak? Sama atau berbeda? Berbeda. Nah, kenapa terjadi perbedaan antara ciri fisik yang satu dengan yang lainnya? Coba menurut penalaran kamu dulu, menurut pendapat kamu. Kenapa berbeda antara ciri fisik yang satu dengan yang lainnya? Oke, coba dulu. Kalau sama aja semuanya bentuk kita nih, apa yang terjadi? Warna kulit putih semuanya, bentuk hidung mancung semuanya. Tinggi badannya sama. Massa tubuhnya sama, gemuk semuanya. Bagaimana, apa yang terjadi? Tidak ada variasi atau keanekaragaman di antara manusia. Jadi tidak bisa kita membedakan antara si A dengan si B. Jadi ciri fisik yang berbeda itu yang membedakan kita dengan orang lain. Oke, coba isi dulu nanti kita diskusikan apa jawabannya. Oke, siapa?
Ada yang udah siap? Oke, bagus. Ulfa raise hand dan angkat tangan. Udah selesai. Siapa lagi? Bagus, Mila udah selesai. Oke, yang lain menyusul. Kita tunggu lagi waktunya 3 menit lagi. Nadine, mana Nadine? Rizky ada? Rizky? Rizky Ramadan? Ya, Bu. Ada. Udah tukar data sama Nadine, Rizky? Udah dapat data Nadine? Hmm, Hah? Sudah? Belum? Belum ada data Nadine di sini di WA. Karena aku harus menyelesaikan semuanya malam ini juga. Nadine, kemana Nadine? Oke, bagus. Nadine udah kirim. Udah Rizky ya, udah kirim Nadine di Ya, Bu. WA. Ya, silakan bandingkan data kamu dengan data Nadine. Oke, ini sudah masuk 6 orang. Data pengamatan ciri fisiknya. Ulfa dengan Intan. Tukar datanya. Kemudian Gendis dengan Milatun sudah. Rizky Ramadan dengan Nadine. Ya. Satuannya jangan salah ya, massa tubuh. Apa satuannya? Kilo? Kilogram? Ya? Iya, yang lainnya. Iya, Bu. Kemudian kalau untuk tinggi badan, panjang tangan, dan panjang kaki, satuannya kita gunakan apa? Sentimeter. Sentimeter. Bagus. Oke. Udah, datanya sudah lengkap. Ibu lihat di WA grupnya. Udah bisa kita diskusikan? Sudah selesai jawab pertanyaannya? Udah, Bu. Oke, kita mulai ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Nah. Siapa yang mau menjawab dulu? Ciri fisik yang diamati, kemudian nanti dibandingkan dengan temannya. Siapa? Siapa raise hand? Siapa yang mau membandingkan datanya dengan temannya? Ulfa, bagus. Oke. Nomor 1 kan, Bu? Oke, Ulfa. Nomor 1. Nih. Ya. Pengamatan ciri fisik diri sendiri. Oke, silakan apa isinya? Bentuk hidung? Coba Ulfa. Macet-macet, Bu. Jawab aja, Ibu dengar di sini suaranya. Nomor 1. Mana soal? Ya. Ciri fisik yang
amati yang pertama, bentuk hidung. Ciri fisik yang diamati pertama bentuk hidung pesek, warna Tapi tetap cantik ya. Manis, ada itu. matang, Warna kulit matang. Tinggi badan 152 cm. terus bentuk mata Mata biasa saja. bentuk mata bulat. Massa tubuh Massa tubuh 33 kilogram. ya 33 kilogram. Panjang tangan Panjang tangan 34 cm. 34. panjang kaki 34 panjang 35. kaki berapa 35 cm. 5 cm panjang kaki 35, kalau paha sampai palmik kaki berapa 35 Bu. 50. Nah, kemudian pengamatan teman kamu siapa yang kamu bandingkan darahnya? Intan. Intan. Intan, bentuk hidungnya seperti apa? Bacakan. Apa? Yang lain boleh matikan mic-nya dulu supaya tidak ada suara yang terganggu. Ulfa, bentuk hidung Intan? Bentuk hidung Intan. Ya. Ntar Bu, loading. Ya, lihat di WA-nya. Kan ke bukunya nyatat? Udah Bu. Bentuk Udah. hidungnya biasa saja. Biasa, warna kulit Kuning langsat. kuning langsat, terus tinggi badan 150 cm. 50 cm, bentuk mata Bulat. bulat. Massa tubuh Massa tubuh 33 kg. 33 kg, sama ya dengan Ulfa ya. Panjang tangan 66 cm. 66 cm, panjang kaki 92. 92 cm. Udah bagus, tepuk tangan sama Ulfa semuanya. Sekarang siapa lagi yang bisa membandingkan data dirinya dan temannya? Siapa? Ada yang bisa? Siapa lagi yang mau membandingkan data dirinya dengan temannya? Oke, Gendis, bagus Gendis. Bacakan Gendis. Ciri fisik kamu, kemudian bandingkan dengan teman kamu. Oke, silakan Gendis mulai. Gendis? Mic-nya. Ya, buka mic-nya, Gendis. Bentuk hidung Nubian, warna kulit sawo matang, tinggi badan 165 cm, bentuk mata cekung, massa tubuh 45 kg, panjang tangan 32 cm, panjang kaki 37 cm. Ya, siapa temannya yang dibandingkan datanya? Adis. Adis, coba apa perbedaannya? Pakai laptop. Bentuk hidung? Kamu nggak mau ngapain? Bentuk hidungnya? Bentuk hidung Adis atau Mila ya? Bentuk hidung pesek, warna kulit sawo matang, tinggi badan 145 cm, bentuk mata besar, massa tubuh 43 kg, panjang tangan 67 cm, panjang kaki 86. Panjang tangan 67 cm, panjang kaki 86. 86 cm. Ada perbedaan data Gendis sama data Mila? Ada? Ada. Nanti kita bandingkan ya. Nah, sekarang coba lihat di WA-nya masing-masing. Ada video pengamatan yang dilakukan oleh Ulfa terhadap pengukuran ciri fisik dirinya. Udah diputar video temannya? Belum. Dah, coba perhatikan dulu. Ibu sambil melihat di sini. Oke.
video pengamatan ciri fisik temannya Ulfa. Ini lagi loading dia. Melakukan pengukuran kita mengukur tinggi badan ya menggunakan kita mengukur dengan cara luka ada 53 cm. Ya. Oke, udah dilihat video Ulfa? Udah bisa lihat? Ya, Bu. Dah. Jadi seperti itu ya, ada pengukuran tinggi badan, panjang tangan, panjang kaki, dan massa tubuh. Nah, sekarang kita diskusikan. Pertanyaan yang pertama, siapa bisa menjawab? Berdasarkan tabel hasil pengamatan, kelompokkan ciri-ciri fisik yang dapat diukur. Siapa yang bisa? Oke. Siapa yang mau menjawab? Siapa? No, ada satu. Nah, Tinggi badan, massa tubuh, panjang tangan, dan panjang kaki. Oke. Ada berapa? Ada berapa di sana Mila yang tadi ukur? 4. Ulang lagi yang bisa diukur yang mana? Massa tubuh, Tubuh, panjang tangan, panjang tangan. 3. dan Yang lain sudah. Iya, 3 bisa diukur juga. 4. Dan panjang kaki. 4. Apa yang 4 tuh? Panjang kaki. Apa yang 4? Tinggi badan. Kemudian massa tubuh, panjang tangan, dan panjang kaki. Berarti ada 4. Ya, paham semuanya? Paham, Bu. 4. Tambahkan lagi Mila. Bukan 3 Mila ya. Kemudian pertanyaan nomor 2. Kelompokkan ciri-ciri fisik yang tidak dapat diukur. Berarti tinggal sisanya ada 3. Oke, Gendis. Apa jawabannya Gendis? Bentuk hidung, warna kulit, dan bentuk mata. Bentuk hidung, warna kulit, bentuk mata. Ada yang lain perbedaan jawaban? Ada? Betul jawaban Gendis? Betul. 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 Oke, lanjut kita. Pertanyaan yang ketiga. Apakah ciri fisik dirimu sama dengan ciri fisik teman kamu? Jelaskan. Siapa yang bisa menjawab? Oke, siapa bisa jawab? Apakah ciri fisik kamu sama dengan ciri fisik teman kamu? Coba Rizky. Tidak, Tidak. Kenapa Rizky? karena manusia ada yang tinggi, ada yang tinggi, ada juga yang gemuk, ada juga yang kurus dan juga ada yang gemuk. Tidak, karena manusia itu dia bervariasi atau beraneka Ragam. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 4.
Menurut pendapat kamu, mengapa ciri setiap orang berbeda dengan yang lainnya? Coba Nadine. Karena berbeda orang dan berbeda keturunan, Bu. Wih, bagus jawabannya. Karena berbeda orang, berbeda keturunannya, berbeda orang tua, berbeda ayah dan ibunya. Karena kita ini adalah turunan dari kedua orang tua. Pasti apa ciri fisik kita dan kan sama dengan ciri fisik apakah ayah atau ciri fisik ibu. Paham sana? Oke. Lanjut ke nomor 5. Saat kamu mengamati ciri fisik dirimu dan membandingkan hasilnya dengan teman, menurut kamu apakah kegiatan yang dilakukan sudah termasuk dalam penyelidikan IPA? Siapa bisa jawab? Ulfa, bisa menjawab Ulfa? Ah, coba apa jawabannya? Karena kita ada kegiatan mengukur, mengamati, dan membandingkan. Ya, kita melakukan pengamatan, kemudian membandingkan hasilnya dengan orang lain. Oke, kemudian kamu melakukan diskusi untuk menyampaikan data hasil pengamatan diri dengan teman-temannya. Pertanyaan terakhir, buatlah kesimpulan dari kegiatan pengamatan yang sudah dilakukan. Coba Mila, apa diskusi kesimpulan kita? Kegiatan kita hari ini? Apa kesimpulan yang kamu dapat dari melakukan pengamatan ciri fisik ini? Saya jadi bisa membedakan ciri fisik seseorang dengan yang lainnya, dan saya juga tahu penyebab yang membedakan ciri fisik seseorang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi? Siapa bisa menyimpulkan kegiatan pengamatan yang dilakukan? Bisa, Bu. Ya, Ulfa coba. Saya menjadi paham menerapkan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA. Oke, bagus. Itu dia kesimpulannya, bahwa yang kamu kerjakan hari ini, kamu menerapkan 3 proses penyelidikan ilmiah dalam IPA. Apa itu? Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan ini bisa dilakukan dengan menggunakan panca indera untuk menghasilkan data yang tidak dapat diukur, yang disebut data kualitatif. Yang kedua, pengamatan bisa melakukan dengan alat ukur. Kamu melakukan pengukuran, ada alatnya, ada hasilnya, ada nilainya. Berarti data kamu nanti adalah data yang bersifat kuantitatif. Jadi pengamatan itu berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi. Dan yang kedua, kamu melakukan inferensi. Apa itu inferensi? Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, yang tujuannya untuk menghubungkan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kamu mengumpulkan data kamu tadi, kemudian kamu bandingkan dengan teman kamu. Nah, kenapa terdapat perbedaan data saya dengan data teman saya? Berarti kamu sudah melakukan inferensi. Terdapat perbedaan karena setiap orang tersebut berbeda orang tuanya, berbeda ayah dan ibunya. Bisa dipahami anak-anak ibu semuanya? Bisa, Bu. Nah, yang ketiga, kamu sudah mengkomunikasikan hasil pengamatan kamu, data yang sudah kamu dapat, kemudian kamu rumuskan apa permasalahannya, kemudian kamu komunikasikan, kamu diskusikan secara lisan, disampaikan di depan teman-teman kamu. Berarti kamu sudah melakukan 3 proses penyelidikan IPA, pengamatan, inferensi, dan melakukan komunikasi. Paham untuk kegiatan kita yang pertama ini? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk LKPD yang kedua, silakan buka LKPD yang kedua, kita menentukan objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, silakan buka LKPD-nya dulu sambil Ibu nanti putarkan, ada video yang mau diamati.
ditulis, Bu. Iya. Oke, untuk objek IPA yang diamati, silahkan buka WA-nya. Amati video Milatun. Ada di sana? Udah, buka WA-nya masing-masing, amati video Milatun. Ya, ada dibuka semua video yang dikirim Milatun di WA grupnya. Itu untuk kegiatan kita yang kedua, menentukan objek IPA. Udah ada diputar video Milatun? Udah. Dan nampak video Milatun semuanya? Ini Ibu putar ya. Ada di arti video dari Mila tentang pengamatan lingkungan di sekitarnya? Ada? Ada. Jadi pengamatan di sekitar kita ada makhluk hidup dan benda mati. Nah, sekarang LKPD kamu amati apa lingkungan yang ada di sekitar kamu, mulai dari jenis makhluk hidupnya, kemudian jenis benda matinya. Silakan kamu isi pada tabel tersebut. Baiklah, kasih waktu 15 menit untuk melakukan kegiatan pengamatannya. Silakan. Boleh keluar rumah sambil pegang HP-nya ya. Buka kameranya. Seperti video yang Mila putarkan tadi yang sudah kirim di WA grupnya. Dah, silakan. Nadine, udah diperhatikan lingkungan sekitar rumahnya? Udah, Bu. Udah. Kemudian lanjut lagi yang lain. Gendis, mana Gendis? Gendis? Iya, Bu. Ya, coba Gendis amati lingkungan di sekitar rumahnya. Coba, Bu, kameranya keluar. Ibu pengen lihat apa yang ada di sekitar rumahnya. Nggak ada hewan, Bu. Nggak ada hewan. Tumbuhannya catat apakah ada orang. Perhatikan ada orang di sana. Tulis. Dalam rumah juga bisa lihat. Mungkin nanti ada lalat. Apakah nampak ada nyamuk? Nggak ada. Oh, ada satu ikan. Mana dia nggak nampak Ibu? Mana videonya? Coba perhatikan. Nampakkan sama Ibu video kamu melihat makhluk hidup tersebut. Itu ikan nggak, Bu? Intan, udah Intan? Udah, Bu. Udah? Dah. Dah, silakan ditulis ya. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Ulfa? Aktivitas 2 itu ya, Bu?
Ya, aktivitas 2. Coba Ulfa, amati, mau lihat. Ulfa melakukan pengamatan di sekitar rumahnya, bawa kameranya, kamera HP, keluar rumah, lihat kan keadaan di sekitar lingkungan rumahnya. Ibu, kalau satu aja gitu, 2 nggak apa-apa, Bu. Boleh, itu yang nampak kan? Kalau memang itu yang terlihat, itu yang ditulis. Kalau tidak ada terlihat, jangan ditulis. Oke. Ya, tumbuhan misalnya, apakah batang jambu, batang mangga, pohon pisang. Kalau ada tulis. Banyak bunga di pekarangan rumahnya. Oke, tambahkan di sana. Kemudian benda mati, amati apa benda mati. Ada pohon durian, Bu. Ya. Sudah siap diisi pertanyaannya? Kalau sudah siap nanti kita diskusikan. Oke, ini pertanyaannya ya. Perhatikan. Menurut pendapat kamu, apakah kedua jenis hal yang kamu amati tersebut sudah termasuk dalam objek yang dipelajari dalam IPA? Pertanyaan yang keempat, apakah ada saling keterkaitan antara makhluk hidup dengan benda mati? Kemudian yang pertanyaan nomor 5, berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan, apakah kegunaan mempelajari IPA? Jelaskan. Terakhir, buat kesimpulan dari kegiatan praktikum yang kamu lakukan tersebut. Paham soalnya anak-anak ibu semua? Paham, Bu. Bu, nggak dengar, Paham. Bu. Oke, berapa lagi? 5 lagi ya, 5 menit lagi Bu, tunggu. Apa nggak dengar Mila? Gendis, Bu, bukan Mila. Hah? Ada 2 video pengamatan di sana ya, video Mila sama video Ulfa. Pengamatan lingkungan di sekitar. Silahkan kamu buka video tersebut, bisa kamu jadikan sebagai bahan perbandingan. Yang sudah selesai, silakan raise hand, angkat tangannya. Belum ada? Sedikit lagi, Bu. Oke, bagus. Bu tunggu. Kalau sudah selesai, angkat tangannya ya. Tanda kita sudah akan melakukan diskusi nanti. Oke, bagus. Mila sudah. Gendis sudah.
Oke, semangat 4 orang lagi. Ya, yang lain, ayo. Rizky, udah selesai Rizky? Satu lagi, Bu. Oke, 1. Nadine, berapa soal lagi Nadine? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Sudah 3 selesai. Gendis sudah siap? Udah, Bu. Sudah 4. Intan sudah? Intan sudah? Belum? Oke, cepat ya. Intan sama Rizky lagi ditunggu sama temannya. Saya sudah siap, Bu. Ya, dah Intan lagi. Satu lagi. Intan kalau udah selesai angkat tangan Intan ya. Ibu, Ya? yang nomor 345 itu juga ya, Bu? Ya. Isi. Pertanyaan 3, 4, 5. Isi yang singkat saja. Jawabannya. Udah, bisa kita diskusikan ya. Bisa, Bu. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapa yang bisa jawab pertanyaan yang pertama? Gendis. Oke, Gendis, bagus. Silakan Gendis. Jenis makhluk hidup, ikan, semut, dan tumbuhan. Ya, jenis makhluk hidupnya apa? Apa, Bu? Apa jenis makhluk hidupnya yang amati di rumah? Ikan, semut, sama tumbuhan. Ada apa? Gendis? Ada ikan, semut. Tumbuhannya apa? Tumbuhannya ada pohon mangga sama bunga. Ada pohon mangga, ada bunga. Kemudian hewannya apa? Hewannya ikan sama semut. Kemudian boleh matikan siapa dulu? Yang lain apa? Oke, yang lain. Coba Nadine, apa yang diamati di sekitar rumahnya Nadine? Gendis, matikan mikrofonnya dulu ya. Intan, matikan mikrofonnya dulu. Oke, yang lain apa? Siapa bisa pertanyaan yang pertama? Tadi Gendis sudah. Yang lain? Siapa? Intan. Apa Intan yang diamati di sekitar rumahnya, makhluk hidupnya? Ada Kucing, ayam, ayam, pohon mangga, terus? pepaya, pohon sawit, pohon gilingan. Ada orang di sekitar rumahnya? Ada? Ada Intan orang? Manusia? Ada. Masuk makhluk hidup itu? Masuk anak-anak ibu semuanya? Masuk, Bu. Bisa mati itu bisa jadi hewan, bisa jenis tumbuhan, ataupun manusia. Ada jamur ketis, masuk itu. Ada jamur, bakteri. Tapi bakteri tidak bisa terlihat dengan mata langsung. Jadi mulai dari makhluk hidup yang berukuran besar sampai makhluk hidup yang berukuran kecil yang tidak dapat tampak oleh mata kita, itu juga adalah jenis pengamatan makhluk hidup. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua. Siapa mau jawab?
Ulfa, Bu. Apa benda mati yang ada di sekitar? Oke, Ulfa. Jawab Ulfa. Benda mati yang bisa diamati air, Ya. batu, tanah, pasir, dan matahari. Sinar matahari. Ada lagi yang bisa menambahkan? Selain sinar matahari, air, batu, pasir. Yang lain apa? Ada udara. Udara juga termasuk ke dalam benda mati. Udara atau oksigen yang kita hirup itu adalah benda mati. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Menurut kamu, apakah kedua jenis yang diamati tersebut termasuk ke dalam objek IPA? Siapa bisa jawab? Siapa yang bisa jawab nomor 3? Ya, termasuk dalam objek IPA kah kedua hal yang diamati tersebut, makhluk hidup dan benda mati? Rizky, coba jawab Rizky. Termasuk Rizky? Ya, Bu. Pertanyaan nomor 3, apa kamu jawabannya? Jawaban nomor 3, iya, karena benda mati dan benda hidup adalah salah satu objek. Objek yang diamati dalam pelajaran IPA. Ya? Jadi benda mati termasuk ke dalam komponen abiotik. Kalau makhluk hidup termasuk dalam komponen biotik. Nah, dua hal inilah yang dipelajari sebagai objek atau benda di dalam IPA. Ada makhluk hidup yang disebut biotik dan benda matinya adalah abiotik. Nah, pertanyaan nomor 4. Menurut pendapat kamu, apakah ada saling keterkaitan antara makhluk hidup dengan benda mati? Silakan, coba. Siapa yang bisa? Mila, angkat tangan. Oke, Mila. Oke, Mila, apa keterkaitan antara makhluk hidup dengan benda mati? Salah satu hubungan antara benda mati dan benda hidup adalah makhluk hidup dengan oksigen untuk bernapas. Makhluk hidup dengan? Oksigen. Ya, makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Oksigen di mana didapatkan? Dari udara yang kita hirup. Bagus. Yang kedua, apa lagi? Bagaimana keterkaitan makhluk hidup dengan benda mati? Sinar matahari. Siapa yang membutuhkan sinar matahari? Tanaman dan tumbuhan. Ya, untuk apa Ulfa sinar matahari bagi tanaman? Membantu fotosintesis. Bagus, sinar matahari dibutuhkan tanaman untuk membantu proses fotosintesis untuk memasak makanan pada tumbuhan. Kita butuh sinar matahari juga, hewan juga butuh sebagai sumber energi atau sumber tenaga. Kemudian air. Bagaimana interaksinya dengan makhluk hidup? Siapa bisa? Air. Coba Intan. Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan air? Perlu? Perlu Intan? Kayak yang lainnya, bagaimana interaksi air dengan makhluk hidup? Nadine, coba Nadine, bisa Nadine, Gendis juga boleh. Siapa? Gak apa-apa, jangan malu-malu, keluarkan saja pendapatnya, kita harus berani ya. Oke, coba. Air dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk sebagai sumber minum. Ya, bagi tumbuhan air diperlukan untuk proses fotosintesis. Jika tanaman dalam keadaan kering, maka fotosintesisnya akan terganggu. Jadi tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis ada 4 yang dibutuhkannya itu sebenarnya. Butuhkan sinar matahari.
Membutuhkan air, membutuhkan karbon dioksida, dan ada klorofil, zat hijau daun. Zat hijau daun inilah untuk pengikat cahaya matahari. Dah, berarti antara benda mati dan makhluk hidup saling ada keterkaitan. Paham sampai sini anak-anak Ibu semuanya? Benar. Paham, Ya. Bu. Oke, kesimpulannya. Siapa bisa buat kesimpulan untuk kegiatan pengamatan kita yang kedua ini? Bagus, Ulfa. Silakan Ulfa. Saya Silakan. lebih paham menentukan objek yang dipelajari dalam IPA. Nomor 3 ya. Apa itu objeknya? Salah. Baca. Apa objek yang dipelajari dalam IPA tersebut? Ada berapa? Nomor 5 ya, Bu? Ya, nomor 5. Kesimpulan pengamatan. Oh, memahami berbagai hal di sekitar kita, menyelesaikan masalah, berpikir logis dan kritis, serta meningkatkan kualitas hidup. Yang nomor 5, kegunaan mempelajari IPA, kita dapat memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita, bisa kita berpikir logis, kemudian yang ketiga, kita dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar kita. Pertanyaan terakhir, kesimpulan kita untuk kegiatan pengamatan. Ya, yang Ulfa sebut tadi, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Jadi paham menentukan objek yang dipelajari dalam IPA. Ada berapa objek yang dipelajari dalam IPA? 3. Ada 3? Apa saja 3 tuh? 2, Bu. 2? Ya, apa yang 2, Mila? Benda hidup dan benda mati. Ya, benda hidup dan benda mati. Benda hidup adalah makhluk hidup, disebut sebagai komponen biotik. Kalau benda mati itu adalah disebut sebagai komponen apa tadi? Jelaskan. Lawannya biotik apa? Biotik. A artinya tidak. Bio itu hidup, berarti tidak hidup. Abiotik berarti adalah benda mati seperti cahaya matahari, kemudian udara, air, tanah, ataupun batu. Baik anak-anak Ibu, dari 2 kegiatan yang dilakukan tadi, siapa yang belum paham? Silahkan bertanya. Masih ada yang belum mengerti tentang pelajaran kita hari ini, yaitu submateri penyelidikan IPA. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Mana suaranya semangat semua? Sudah paham atau belum? Paham. Oke, baiklah. Sekarang Ibu adakan refleksi atau penguatan ya pelajaran kita hari ini. Bahwa yang pertama tadi kamu menerapkan 3 proses penyelidikan dalam IPA. Ya, dalam penyelidikan IPA ada 3 tahapan. Yang pertama disebut dengan proses pengamatan. Pengamatan bisa dilakukan menggunakan panca indera ataupun menggunakan alat ukur. Untuk apa pengamatan? Untuk mengambil data dan informasi yang diperlukan. Yang kedua, melakukan inferensi. Inferensi ini adalah merumuskan penjelasan-penjelasan dari pengamatan yang kamu lakukan. Untuk apa? Untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dan membuat perkiraan atau hipotesis sementara dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, setelah kamu melakukan inferensi, kamu melakukan analisis data, kamu bisa mengkomunikasikan data tersebut baik secara lisan maupun secara tulisan. Seperti tadi dalam kegiatan diskusi, kamu mengkomunikasikan hasil pengamatan diri kamu dan dibandingkan dengan pengamatan teman kamu. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan objek yang dipelajari dalam IPA. Ya, objek yang dipelajari dalam IPA ada 2, yaitu objek yang terdiri dari makhluk hidup yang disebut komponen biotik, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Apakah manusianya berukuran besar, makhluk hidup berukuran besar, sampai makhluk hidup yang berukuran kecil seperti bakteri, virus, itu juga objek yang dipelajari dalam IPA yang tergolong ke dalam biotik. Yang kedua ada komponen abiotik, terdiri dari benda mati, seperti cahaya matahari, udara, air,
batu ataupun tanah. Nah, di antara kedua komponen ini saling mempengaruhi dan saling ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Paham anak-anak Ibu tentang materi pelajaran kita hari ini? Paham, Bu. Paham? Paham. Oke, baiklah. Sekarang Ibu ingin tahu kemampuan kamu dalam belajar hari ini. Silahkan buka chat yang ada di sini, kita adakan kuis. Kuisnya langsung diisi pada chat ya. Oke, pertanyaan yang pertama, siapa cepat, tepat, jawabannya betul, itulah dia yang dapat nilai tertinggi. Walaupun nanti yang kedua, tiga menyusul, tapi kalau yang pertama sudah betul, itu nilainya yang paling tinggi. Oke, pertanyaan yang pertama. Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang ada disebut kegiatan apa? Langsung jawab di chatnya. Oke, mengamati. Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang dilakukan ya, disebut kegiatan apa? Oke, 3 orang lagi. Pengamatan. Pengamatan, 1 orang lagi. Ulfa, Mila, Gendis. Dah. Benar pengamatan jawabannya, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Benar pengamatan? Benar pengamatan? Melakukan inferensi, iya kan? Berarti salah semuanya tuh jawabannya. Oke, tetap semangat. Pertanyaan yang kedua. Lanjut lagi. Oke, pertanyaan yang kedua. Urutkan 3 proses penyelidikan dalam IPA. Tidak boleh terbalik. Sebutkan 3 tahapan proses penyelidikan dalam IPA secara benar dan berurut. Silahkan tulis. Kalau berurut, tidak boleh terbalik ya. Oke, siapa yang muncul pertama nih? Di layar Ibu nih. Bu, nggak tahu, Bu. 3 proses penyelidikan dalam IPA. Oke. Ulfa? Yang lain? Inferensi, komunikasi. Oke, 4 orang lagi. Pengamatan, inferensi, komunikasi. Oke. Udah, yang benar jawabannya adalah Ulfa. Ya. Karena Ulfa yang pertama sekali menjawab, kemudian jawabannya benar. Jadi melakukan pengamatan, melakukan inferensi, dan mengkomunikasikan. Udah bisa dihafal ya, yang 3 tuh ya. Udah, berarti untuk sementara nilai Ulfa yang tertinggi. Oke, pertanyaan yang terakhir. Untuk semangat yang lainnya, masih bisa kesempatan untuk menyusul. Disebut apakah komponen yang terdiri dari makhluk hidup? Silakan ditulis. Biotik yang lain, Biotik, Gendis, Mila, Intan, Rizky, oke, Danam ya. Jawaban anak ibu benar, semuanya disebut komponen biotik. Tapi Ulfa yang dapat nilainya paling tinggi karena Ulfa yang pertama menjawab. Oke, biotik benar ya semua jawabannya. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, buka kameranya semuanya. Jadi Ulfa yang paling tinggi nilainya untuk hari ini pertanyaan kuis. Untuk soal PR di rumah ada tes formatif. Nanti Ibu kirimkan di WA Group atau Google Classroom-nya. Sudah ada bisa dilihat? Nanti ya, Ibu kirimkan.
Kemudian di sana juga ada bagaimana perasaan kamu tentang pelajaran hari ini. Apakah kamu menyenangkan atau kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan karena kamu belum paham. Nah, sekarang Ibu pengen lihat reaksinya. Untuk pelajaran hari ini, 1, kamu tulis di chat juga ya. Yang pertama, kamu senang dan kamu mengerti tentang pelajaran hari ini. Yang kedua, kamu senang tapi kamu belum paham. Masih ada yang belum dipahami. Yang ketiga, kamu tidak senang dengan pelajaran hari ini karena saya tidak mengerti. Silahkan 6 orang anak Ibu tulis di chatnya angka berapa yang menurut perasaan kamu. Angka 1, 2, atau 3. Silahkan. Paham semuanya? Paham? Oke, silahkan ditulis. 1, untuk perasaan kamu senang dengan pelajaran hari ini karena kamu paham. Yang kedua, kamu senang dengan pelajaran hari ini tapi masih ada yang belum dimengerti. Yang ketiga, kamu tidak paham dan kamu tidak senang dengan pelajaran hari ini. Silakan tulis di chat. Oke. Dan ini jawabannya, Ulfa senang karena saya mengerti. Terima kasih. Gendis, 2, senang tapi masih ada yang belum paham. Nadine, senang karena saya mengerti. Mila, senang karena saya mengerti. Rizky, saya senang karena saya mengerti. Oke, terima kasih anak Ibu atas perhatian dan semangatnya dalam belajar ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Mana? Tepuk tangannya mana? Oke, buka aja kameranya, buka suaranya. Ya. Oke, sekarang Ibu ada cerita singkat. Kamu tahu Imam Syafi'i? Tahu anak Ibu semua Imam Syafi'i? Tahu siapa itu Imam Syafi'i? Siapa dia? Imam besar umat Islam. Ya, imam besar umat Islam, dia hidup pada zaman Rasulullah SAW, dan dia ini masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah ya, dari kakek Nabi Muhammad kita. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdullah. Ya, dia berkerabat dengan kakek Rasulullah yaitu Abdul Muthalib. Dia ini seorang ahli fikih, ahli Al-Quran, namanya imam, berarti dia pengetahuan akan ilmu agamanya luas ya, kaya akan ilmu agamanya. Jadi dia pernah menyatakan, nih ya Ibu Adil nih ya, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, semua nih ya, beliau pernah berpendapat bahwa barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pernyataan Imam Syafi'i tersebut? Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi kita dituntut apa di sini anak-anak menurut pernyataan dari Imam Syafi'i tersebut? Belajar. Belajar terus, walaupun pahit yang kamu alami, jatuh bangun kamu, kegagalan kamu dalam belajar, tapi tidak mengurungkan niat untuk semangat belajar yang tinggi, tetap terus belajar. Oh, kemarin ranking saya turun, enggak masalah, ke depan nanti bisa kita perbaiki lagi. Oh, kamu penuh suka duka, kamu pergi ke sekolah, ada masalah kamu dalam belajar, harus dihadapi. Karena kamu ini adalah seorang pelajar dan masa kamu adalah masa belajar karena kamu dalam menempuh pendidikan. Jadi jatuh bangun dalam belajar, jangan mudah menyerah. Karena orang yang tidak merasakan pahitnya belajar akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi, apakah kamu mau kaya dengan ilmu atau kaya dengan harta? Dua-duanya. Dua-duanya, ya, kaya dengan ilmu, kaya dengan harta. Tapi kalau kita tidak memiliki harta, setidaknya kita punya ilmu yang akan menuntun kita sebagai lentera kita di dalam perjalanan hidup ini. Bisa dimengerti anak-anak semuanya? Nah, jadi tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, tetap semangat belajarnya, jangan mudah patah semangat. Oke? Semangat semuanya dulu untuk belajar hari ini. Jadi itu tuh kata-kata bijak kita yang mendorong kita untuk semangat belajar. Jadi anak-anak Ibu, untuk pelajaran hari ini sekian. Sebelum Ibu akhiri, untuk pertemuan kita yang berikutnya, jangan lupa kamu membaca di buku paketnya tentang besaran pokok dan besaran turunan. Itu pertemuan kita yang ketiga.
Jadi untuk soalnya PR kamu kerjakan nanti di Google Form yang sudah Ibu kirim. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu ucapkan terima kasih buat antusias, semangat, dan perhatian anak Ibu belajar hari ini. Akhir kata, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak Ibu. Oke, sampai jumpa ya minggu depan ya. Dadah. Oke, boleh silakan keluar kalau tidak ada urusan yang lain. Oke, tetap semangat ya.